selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita di sini ada di dalam kegiatan Prepro, yaitu Preparation Program 2022, di mana di dalam Preparation Program ini kita akan melakukan sharing tentang konsentrasi-konsentrasi yang ada di program studi Teknik Elektro. Nah, di mana konsentrasi-konsentrasi yang ada di program studi Teknik Elektro ini ada 3. Yang pertama itu ada komputer, terus ada kontrol, dan ada juga telekomunikasi. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber-narasumber kita yang akan melakukan sharing tentang ketiga konsentrasi tersebut. Oke, yang pertama itu ada Bang Geraldo Indra Darmawan. Nah, dia merupakan mahasiswa teknik elektro jurusan eh, komputer, konsentrasi komputer maksud saya. Nah, beliau merupakan angkatan 2019. Nah, terus yang kedua itu ada Bang Erik Chandra. Nah, di mana Bang Erik Chandra ini sama angkatan 2019, dia mengambil konsentrasi kontrol. Terus ada juga Bang Jeremy Wihardi. Nah, ini Bang Jeremy Wihardi itu sama angkatan 2019 juga, dia mengambil konsentrasi telekomunikasi. Nah, tanpa berlama-lama kita mungkin langsung aja ya ke sesi sharingnya. Oke, ini buat Bang Geraldo, buat Bang Erik dan Bang Jeremy siap untuk melakukan sesi sharing? Oke, Siap. siap, Pak. Oke. Siap. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya mau bertanya dulu yang pertama ke Bang Erik ya, yang mengambil konsentrasi kontrol nih. Iya, ada apa nih? Nih, saya penasaran nih. Alasan mengambil konsentrasi kontrol itu kenapa nih? Kan ada 3 nih, ada telekomunikasi, ada komputer. Kenapa nggak telekomunikasi atau komputernya? Gimana Bang Erik? Aku kok nggak salah, seingatku sih aku pilih konsentrasi kontrol itu karena kan elektro itu pasti identik dengan robot tuh. Nah, aku sih lebih mikirnya gimana sih kita bisa membuat robot sambil melakukan kerjaan apa, terus kita bisa menyuruh robot itu mengerjakan apa, itu kan pasti kita bisa pelajarinya itu hanya di konsentrasi kontrol doang dan robotika. Kalau di konsentrasi komputer sih, kalau menurutku, kita nggak bakal bisa mempelajari cara buat robot dari nol. Yang bisa kita kerjakan itu, atau kita pelajari itu hanya cara codingnya aja. Nah, di situ sih kalau menurut aku, kenapa aku nggak milih komputer, kalau sedangkan telekomunikasi sih, aku kurang tertarik sih sebenarnya. Jadi langsung di-cut aja, langsung habis. Nggak aku pilih lagi, tidak ada dalam list pilihanku sih, kalau menurutku gitu sih. Oh, berarti kalau telekomunikasi emang kurang tertarik aja sama materinya gitu. Iya, boleh dibilang langsung blacklist lah, boleh lah. Oh, langsung blacklist ya. Oke, oke, oke. Oke, kalau Jeremy, Bang Jeremy, kenapa nih ngambil konsentrasi telekomunikasi nih? Ya kan ada kontrol, ada komputer. Kalau Telkom sebenarnya saya konsentrasinya juga sebenarnya kontrol sih gue. Tapi Kontrol ya? tapi banyak ngambil mata kuliah pilihan itu tentang telekomunikasi. Jadi Oh, iya. mata kuliah wajib telekomunikasi itu jadi mata kuliah pilihan di kontrol. Nah, itu saya banyak ambil. Nah, alasannya kenapa banyak itu karena kalau di telekomunikasi itu lebih banyak ke eh, mendevelop sama merancang. Jadi lebih banyak ke prakteknya gitu. Jadi lebih kebayang. Mungkin lebih kalau di kontrol kan tadi kita misalnya bikin robot. Kalau di Telkom tuh kita gimana caranya kita bisa bikin jaringan yang seefektif mungkin dengan cost rendah mungkin dan penggunanya sebanyak mungkin. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi yang membuat saya tertarik tuh di Prakteknya gitu. development sama ya tantangannya. Kalau dari segi materinya juga suka berarti. Kalau dari Waduh, telekomunikasi. kalau materinya sih ya gitu sih. Susah-susah gampang Enggak sih. ya. Sama aja lah ya semuanya. Ya sama-sama aja sih. Oke, berarti ya mirip-mirip lah sama Bang Erik tadi ya. Oke, kalau nah ini Geraldo nih. Gimana Geraldo nih kan konsentrasi komputer nih ya. Kenapa pilih konsentrasi komputer nih? Kan ada kontrol, ada telekomunikasi.
Oke, Monggo. kita sama ya, saat kita sama dari Sama. komputer. Saya juga komputer. Jadi kalau dari saya sendiri, kenapa pilih komputer? Lebih tertarik aja sih kayak yang microcontroller gitu. Jadi kayak kalau kalau di awal-awal juga kan kita pernah tahu kalau masuk elektro pasti tahunya Arduino, terus ISP dan lain-lain. Nah, di sini tuh di komputer tuh ada gitu yang mempelajari itu. Jadi nggak cuma codingnya aja, jadi juga belajar tentang si microcontrollernya. Makanya tertarik. Nah, kan untuk membuat robot juga perlu ada microcontroller kayak gitu kan. Jadi em, tertarik lah. Jadi nggak mesti kontrol juga yang buat robot. Kita juga bisa gitu buat robot dengan mempelajari dari microcontrollernya. Nah, kalau robot kenapa nggak kalau Kontrol. teknik kontrol dan robotika ya, kenapa nggak pilih? Karena waktu itu sempat belajar atau sempat ngikutin workshop PLC gitu ya. Sebenarnya tertarik, cuman agak susah aja sih, agak ribet. Jadi mungkin lebih ke yang coding yang basic-basic aja gitu. Kan kalau di PLC codingnya ladder diagram kayak gitu. Tapi kalau yang di komputer kan biasanya lebih ke yang umum, bahasa C, terus apalagi ya, C++ dan sebagainya gitu. Mungkin gitu sih kalau dari Telkom, kenapa nggak ambil? Cukup jadi pilihan aja mungkin ya. Kalau ada kesempatan itu kalau ada, tapi kalau nggak ada ya udah di skip dulu aja. Soalnya Oh, apa ya? Kalau kontrol itu tertariknya tuh mungkin kalau yang membuat tertarik gitu ya. Nama-nama besarnya kayak Telkom atau apa itu, maksudnya Telkom Indonesia gitu ya. Nah itu kan mungkin bisa jadi tertarik buat kalian yang kenapa sih kita nggak Telkom? Tapi sebenarnya itu ada prospek kerja yang bagus sebenarnya. Cuman untuk pelajarannya emang mungkin sulit juga ya, karena kan belajar jaringan-jaringan dan semacamnya. Mungkin gitu sih. Jadi pilihnya komputer. oh, lebih pilih komputer berarti mungkin karena ini ya bisa mempelajari apa tadi yang lebih apa microcontroller itu ya. Terus Ya, lagian banyak kan betul. nggak cuman Arduino kan microcontrollernya ada Atmega dan segala macam kan. Ya, betul. Oke. Jadi jadi gitu teman-teman nih alasan dari narasumber kita tadi dari Bang Bareng Eri Chandra gitu kan lebih suka ke yang kontrol gitu. Kalau eh, Bang Jeremy itu dari pilihan mata kuliah yang Telkomnya itu lebih suka ke praktik-praktiknya dan juga Geraldo itu suka karena ya banyak mempelajari beberapa microcontroller yang juga bisa dipakai pada kontrol gitu. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaan kedua nih buat ketiga narasumber kita. Nah, mungkin kan teman-teman semua kan penasaran nih mata kuliah di tiap konsentrasi ini ya. Nah, dari mata kuliah tiap konsentrasi ini apa aja nih? Nah, jadi bisa jadi referensi lah buat kita semua gitu, biar tahu gitu mata kuliahnya itu apa aja. Nah, kalau buat dikontrol sendiri, nih Bang Erik ya, mata kuliah konsentrasi wajibnya itu ada apa aja sih? Kalau boleh tahu. Ini aku perlu sebutkan semuanya atau yang paling berkesan aja Yang cukup? eh, kalau semuanya kebanyakan lah ya. Mungkin yang paling berkesan aja dah. Oke, kalau mata kuliah yang paling berkesan untuk aku selama yang udah aku ambil ini, kan aku masih ada kalau nggak salah 2 mata kuliah lagi nih, yang konsentrasi robotika yang belum aku ambil. Nah, yang sudah aku ambil ini, yang paling berkesan sih ada 3. Identifikasi sistem, otomasi industri, sama pengantar robotika. Nah, di 3 mata kuliah ini, kalau kita bahas satu-satu lah ya, kalau untuk identifikasi sistem sendiri sih kita di situ akan mempelajari untuk mengidentifikasi sistem dari sebuah plan atau sebuah black box. Jadi misalkan nih ada sebuah motor. Nah, kan kita mau kontrol kan karena kita konsentrasi kontrol, kita pasti harus bisa mengontrol input output dari motornya itu. Nah, untuk mengontrolnya kita perlu mengidentifikasi sistemnya dulu atau transfer function-nya.
Nah, di transfer function-nya itu kita bisa identifikasinya itu kalau di sini kita menggunakan MATLAB. Cuman kalau di industri kita nggak tahu pakai apa, tapi biasanya juga memakai MATLAB. Nah, setelah kita udah mengetahui nih sistem dan transfer function dari motor itu, kita bisa menggunakan cara tuning PID. Nah, nanti kalau di kontrol itu pasti identik dengan PID-nya lah. Itu pasti wajib di kalian pelajari sih nanti di kontrol. Di PID itu kita bisa membuat antara hubungan input dan output-nya itu semulus mungkin. Nah, itu bisa kita gunakan di PID-nya untuk mengatur input dan output-nya. Kalau di otomasi industri sendiri sih, kita lebih mempelajari tentang penggunaan membuat sebuah program PLC, antar mukanya, serta sebuah simulasinya. Nah, untuk program PLC-nya sendiri sih, kalau di otomasi kita pakainya itu Schneider, bawaan dari Schneider. Cuman, kalau misalkan kita ikut lomba PLC yang diadakan di kampus-kampus lain itu biasanya menggunakan Omron. Itu untuk bahasanya juga sama, cuma untuk beberapa aplikasinya itu akan berbeda sih. Nah, untuk antarmukanya atau HMI-nya, kita biasa menggunakan SCADA. Nah, itu juga dari buatan dari Schneider-nya juga. Kalau untuk pengantar robotika sih yang paling berkesan, mata kuliahnya untuk membuat 3 robot kalau kami di sini. Pertama itu adalah robot wall follower, robot line follower, serta sebuah simulasi otomasi industri. Nah, ini robotnya untuk wall follower sama line follower-nya sih kami bikin semuanya dari nol. Jadi Dari nol. dosennya itu, ya dosen Pak Mul itu mengarahkan kami untuk bikinnya itu gimana. Mengarahkan. Nah, sini kami yang bagian oper-oper sendiri, mulai dari desainnya dari awal, desainnya kami harus bikin desain dulu loh secara 3D, baru boleh kami rakit. Jadi sistemnya itu rancang dulu, baru diaplikasikan. Jangan diaplikasikan dulu, baru dirancang. Nah, kayak gitu sih kalau menurut aku beberapa pelajaran yang paling berkesan kalau untuk aku di konsentrasi kontrolnya. Tadi ada pengantar robotika kan? Ya. Ya, Nah, itu kayak gimana tadi pengantar robotika itu? pengantar Eh, robotika, ya. Yang dipelajari itu kayak gimana? Kalau Kalau di pengantar robotika itu kita lebih banyak ke praktisnya. Kalau teorinya itu hanya sekedar tahu aja sih. ya lebih banyak di prakteknya ya. Mm-mm. Jadi dengan praktek itu kita bisa buat robot, kan tadi yang saya sebutkan, line follower serta wall follower. Nah, situ sih kita lebih fokusnya di bagian sana, untuk bikin robot. Oke. Jadi begitu teman-teman, kalau dari konsentrasi kontrol, jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat robot. Contohnya ini salah satu contoh ya, buat robot. Gimana tadi kita harus ngerancang dulu ya, Rik ya? Iya, dirancang dulu. Baru mengaplikasikannya ya kan? Nah, Nah, pokoknya gitu ya. Jadi bertahap lah, secara bertahap gimana caranya gitu. Oke. Eh, Selanjutnya saya penasaran sama yang kalau yang Jeremy nih, Bang Jeremy yang ambil mata kuliah pilihan Telkom nih. Mata kuliah konsentrasi yang bikin berkesan sama buat Bang Jeremy nih apa nih kira-kira? Kalau mata kuliah yang paling berkesan tuh ada 2. Jadi yang pertama itu Komdat, yang kedua Komdat. itu Jartel atau jaringan telekomunikasi. Oh iya. Nah, jadi kalau kita bahas kalau tentang Komdat dan Jartel ini itu saling berhubungan satu sama lain. Karena kita tuh pengen bikin, jadi untuk Jartelnya sendiri, jadi saya jelasin dulu Jartel. Jadi Jartel tuh gimana caranya kita bikin suatu jaringan yang bisa nyampe nyampe sejauh mungkin dengan cost seminimal mungkin dengan eh, pelanggan yang tadi yang banyak banget. Nah, itu salah satu objektif dari Jartel. Nah, untuk mewujudkannya itu kita harus tahu cara-cara apa aja yang perlu kita lakukan. Jadi cara-cara yang perlu kita lakukannya itu kita belajar di Komdat. Jadi untuk supaya pelanggannya banyak kan berarti kita harus ngurangin errornya, ngurangin kegagalannya. Nah, itu kita pakai cara-cara di Komdat lah. Misalnya ada teori-teori apa itu. Nah, itu nanti kita pakai di Komdat. Nah, untuk Jartelnya sendiri sama Komdat itu sebenarnya
dua mata kuliah yang ya nyambung susah sih, itu dua mata kuliah sebenarnya. Emang perlu diakui lah itu dua mata kuliah yang susah. Terus kalau untuk di jartelnya sendiri, cuman untuk jartelnya sendiri itu lebih banyak ke teori, lebih banyak ke praktik. Kalau Komda tuh lebih ke teoritisnya. Jadi kalau di jartel tuh kita benar-benar kayak ada tugasnya tuh mengamati traffic di misalnya di telepon, di jaringan fiber optik, di jaringan internet, kurang lebih gitu. Kalau di Komdat lebih banyak ke teori. Di jartel yang lebih banyak prakteknya ya. Iya, betul. Nah kalau boleh tahu nyambung-nyambung susahnya tuh tadi di kayak apa ya, contohnya satu aja gitu. Waduh, nyambung susahnya tuh jadi kalau misalnya kita udah ngambil Komdat nih, terus kita ngambil jartel. Nah, itu tuh pasti dosennya tuh kayak istilahnya tuh kayak nguji kita dulu sedikit. Nih kamu Komdatnya ada dasarnya nggak? Atau jangan-jangan ya udah lupa semua gitu. Jadi biasanya suka ada soal-soal hitungannya juga tetap tentang kayak bit data, terus bit error, parity gitu, itu tetap harus dipakai. Tuh, gampang susahnya. Tapi kan emang bener ya, emang dasarnya dulu harus dikuasain kan, memang begitu kan. Oke, itu dari mata kuliah pilihan Telkom. Nah, sekarang kita lanjut ke Bang Geraldo nih yang berkonsentrasi komputer. Nah, ini mata kuliah apa aja nih yang berkesan menurut Bang Geraldo di konsentrasi komputer? Oke, mata kuliah. Kalau mata kuliah di komputer tuh mungkin lebih kerasa komputernya gitu ya. Lebih kerasa komputernya tuh mungkin di semester kemarin kali ya, di semester 6. Karena di semester 6 kemarin tuh kita belajar dari sistem berbasis microcontroller, habis itu juga ada antarmuka, terus juga rekayasa perangkat lunak gitu, dan sistem cerdas. Nah, jadi di SBM ini atau sistem berbasis microcontroller ini, seperti yang tadi udah dijelasin, jadi kita tuh belajar tentang microcontroller ya. Jadi nggak cuma satu, jadi beberapa microcontroller ini kita pelajari. Jadi mulai dari arsitekturnya, terus fungsi-fungsinya, terus juga bagaimana cara menggunakannya. Nah, di situ dipelajari. Jadi nggak semua microcontroller itu sama. Jadi semuanya punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Terus juga ada di antarmuka. Nah, tadi kalau di kontrol mungkin bilang ada HMI-nya pakai SCADA gitu ya. Nah, kita juga ada nih HMI atau antarmukanya. Nah, kita tuh kalau yang kemarin dipelajarin itu pakai Visual Basic. Jadi kita pakai Visual Basic buat nampilin antarmukanya dari program yang udah dibuat. Misalnya dari Arduino kita mau bikin antarmukanya. Nah, itu bisa di Visual Basic. Jadi kita juga belajar tentang desain gimana yang bagus, terus gimana yang fungsional, terus juga yang pastinya dapat berfungsi dengan baik ya. Nah, kayak gitu. Terus juga kalau di rekayasa perangkat lunak, mungkin kita lebih belajar ke teori-teori mungkin ya. Jadi gimana sih untuk membuat sebuah perangkat lunak yang baik, terus juga langkah-langkahnya apa saja. Jadi mungkin supaya orang bisa membaca juga gimana sih dari perangkat lunak ini. Nah, kita mungkin bisa belajar dari rekayasa perangkat lunak ini. Terus yang terakhir mungkin pengantar sistem cerdas. Nah, pengantar sistem cerdas ini mungkin machine learning ya, Sat ya? Iya, machine learning. Ya, kayak machine learning. Jadi kita nggak terbatas di microcontroller doang, kita juga belajar ke machine learning-nya juga gitu. Jadi di sini tuh belajarin kira-kira kalau ini bakal apa selanjutnya seperti itu. Jadi lebih ke logik sih kalau pengantar sistem cerdas ini. Mungkin gitu Memecahkan sih. suatu masalah ya. Ya, menyelesaikan satu masalah betul. Jadi misalnya kalau ada banyak gitu ya, kita buat perinci jadi lebih sedikit, lebih menjurus gitu, misalnya kayak gitu. Kalau mungkin kalau game, kalau yang tahu ada game catur tuh mungkin ya. Nah, komputernya itu juga pakai machine learning. Nah, jadi kita juga pelajarin nih di sini. Gimana sih caranya dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau satu lagi, kalau bedanya mungkin ini cuman sebatas menerka-nerka gitu ya. Bedanya sama kontrol tuh mungkin kalau kita tuh di sistem berbasis microcontroller sama juga kan kayak buat sesuatu gitu, tapi
kita buatnya lebih ke IoT. Kalau kontrol kan ke robotikanya, kita ke IoT-nya, Internet of Things-nya. Jadi mungkin kalau smart home atau apa, nah itu kita lebih ke situ. Tapi tidak menutup kemungkinan juga buat bikin robot. Cuma bedanya apa? Kalau di sini tuh kita full digital. Mungkin kalau di kontrol ada analognya ya, Erik, kontrolernya. Betul nggak, Erik Jeremy? Gimana Bang Ya, Erik? benar. Betul ya? Kadang Nah, ada kalau kita analognya. tuh full digital kan, Sat. Jadi nggak Iya. ada analog-analognya. Nah, gitu sih. Mungkin gitu sih. Oke gitu ya. Berarti kalau dari segi praktiknya sendiri gimana ya? Segi Dari siapa? prakteknya ya yang komputer ya. Oh, dari praktiknya, proyek-proyeknya gitu atau apanya? Eh, praktek-prakteknya, tugas-tugasnya gitu, Praktik-praktiknya tugas gitu. praktiknya. Tugas praktiknya mungkin ya sama yang tadi udah dibilang sih. Jadi kayak kalau SBM itu pasti ada tugas atau praktikum atau proyek gitu ya setiap 2 minggu atau setiap minggu mungkin. Nah, tapi kita itu diajar untuk membuat merealisasikan gitu dari mikrokontroler yang kita udah pelajari. Jadi misalnya kalau di awal itu mungkin kita belajar Arduino, nah nanti kita ada tugas gimana sih caranya kalau dikasih kasus studi kasus ini selesaikan dengan controller Arduino, terus nanti dikasih apa lagi gitu ketentuannya kayak gitu sih. Biasanya LED kelap-kelip tuh gimana kayak gitu. Terus apalagi ya kalau antar muka ya sama kayak tadi bikin antar mukanya HMI-nya gitu sih. Oke, oke, thank you Bang Geraldo. Oke, tadi kita sudah tahu mata kuliah konsentrasi yang ada di kontrol, terus mata kuliah pilihan yang ada di Telkom, terus ada di konsentrasi komputer juga. Nah, kan tadi mata kuliah udah tuh. Nah, sekarang uh, saya penasaran dosen-dosen yang ada di konsentrasi tersebut tuh ada siapa aja nih? Mungkin boleh dari kontrol dulu, dosen-dosen yang ada di konsentrasi kontrol itu ada siapa saja? Boleh Bang Eri? Kalau dosen-dosennya, kebanyakan tuh cuman ada 3 aja kalau di kontrol cuma itu 3. sendiri. Yang pertama itu Bu Mary. Nah, yang kedua itu Pak Tio, dan terakhir itu Pak Mulyadi. Nah, biasanya sih dosennya cuma 3 itu aja. Bu Mary kalau nggak salah, dia mengajar itu ada 3 buah mata kuliah kontrol wajib. Nah, dia ngajar 3 mata kuliah itu. Dia ngajarnya di otomasi industri, identifikasi sistem, sama Pengpros, pengendalian proses. Nah, kalau Pak Mul sendiri itu ngajarnya di pengantar robotika saja, kalau nggak salah. Sama Pak Tio di sistem multivariabel, baru sistem non-linear, sama yang sekarang itu sistem kontrol digital. Jadi, kalau untuk dosen-dosennya sendiri, menurutku yang paling banyak mengharapkan mahasiswanya itu untuk praktis atau praktik aja, nggak usah banyak teori sih, menurutku Pak Mul sama Bu Eri. Kalau dibandingkan Pak Tio, lebih banyak ke teori-teorinya aja, kalau menurut aku sih. Tuh, dosennya mungkin itu aja sih, Sat, kalau nggak salah. Jadi cuma ada 3 ya, ada Bu Mary, Ya. ada Pak Tio, sama Pak Mul. Oke, oke. Oke, berarti sama ya sama Bang Jeremy juga ya? Oke, sama. Oke, langsung ke kalau yang komputer, dosennya nih ada siapa aja nih? Mana Bang Geraldo? Dari komputer ya, kalau dari Nah, komputer itu mungkin yang ada expertnya, banyak expert semua sih, maksudnya expert semua. Jadi kayak Pak Aan, terus juga siapa lagi ya? Bu Novi yang lebih ke machine learning, Pak Aan yang lebih ke microcontroller, dan antar muka yang tadi. Terus juga mungkin ada Pak Heri untuk yang lebih ke aplikasi seluler gitu ya. Jadi kalau kita mau buat aplikasi dalam handphone gitu, nah itu kita juga bisa pelajari di situ. Tadi lupa mungkin ya. Jadi ada satu lagi mata kuliah pilihan tuh aplikasi seluler, namanya pemrograman aplikasi seluler.
Jadi di situ tuh kita belajar gimana caranya buat aplikasi dalam sebuah handphone. Jadi waktu itu kita buatnya di Android Studio sama MIT App Inventor. Jadi langsung bisa digunakan di HP gitu. Nah itu Pak Heri. Jadi satu lagi mungkin yang teori lebih ke Pak Agus ya. Jadi Pak Agus itu ngajar yang rekayasa perangkat lunak tadi. Jadi lebih ke gimana sih cara buatnya, gimana sih cara menyusunnya, nah gitu sih. Mungkin Oke, seperti itu sih. berarti dari komputer ya, berarti. Oke. Kalau kalau yang untuk konsentrasi telekomunikasi, mungkin ada yang tahu boleh Bang Jeremy, dosennya itu siapa aja? Oke. Kalau untuk konsentrasi telekomunikasi, dosennya juga ada 3. Jadi yang utama tuh pertama Pak Judea, yang kedua tuh Pak Riko, yang ketiga tuh Bu Ratna. Nah, kalau untuk Pak Judea ini ngajarnya itu Dastel, Jarkom, Komdat, terus sama Jartel. Nah, dia ngajar 4. Kemudian untuk Pak Riko tuh lebih ngajarnya tuh ke antena dan propagasi. Kalau Bu Ratna itu lebih ke saluran dan transmisi. Nah, jadi kalau mungkin sama juga sama dosen-dosen yang lain, kalau Pak Riko dan Bu Ratna itu lebih banyak ngajar ke teoritisnya. Jadi lebih ke di bukunya, di buku secara teoritis gimana, terus pengaplikasiannya gini, tapi yang sebatas itu. Nah, kalau Pak Jude itu lebih banyak ke tugas praktik. Jadi kita benar-benar suruh nyoba simulasi, suruh nyoba bikin ini, suruh nyoba bikin apa, kurang lebih kayak gitu. Jadi sama kayak yang kontrol tadi ada 3 ya. Ada Iya, Pak betul. Judea, Pak Riko, sama Bu Ratna ya. Oke. Oke, jadi teman-teman itu dosen-dosen yang ada di tiap konsentrasi tadi sudah dijelasin sama Bang Erik, sama Bang Geraldo, sama Jeremy. Nah mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian. Jadi bisa tahu dosen-dosennya siapa aja di tiap konsentrasi dan maunya tiap dosen itu seperti apa di tiap konsentrasi. Nah untuk selanjutnya di sini saya akan menanyakan proyek-proyek nih, pengalaman proyek-proyek dari tiap konsentrasi. Mungkin tadi Bang Erik lagi disconnect dulu ya. Mungkin mulai dari Bang Jeremy terlebih dahulu. Untuk proyek-proyek yang diambilnya itu seperti apa, susahnya kayak apa, atau gampangnya seperti apa. Pokoknya pengalaman proyek selama inilah yang Bang Jeremy lakuin di konsentrasi saat ini seperti apa. Mungkin boleh diceritakan Bang Jeremy. Kalau untuk proyek-proyeknya tuh sebenarnya nggak terlalu susah kalau dibandingin sama yang mungkin kontrol sama yang komputer tadi. Jadi kalau kontrol komputer kan misalnya proyeknya tuh bikin robot atau follower atau lain follower. Itu bener-bener ngerancang dari awal. Nah kalau kita tuh, kita lebih banyak ke analisis dan mengamati. Jadi kita amati, terus kita analisis. Jadi misalnya kita pengen tahu nih traffic kendaraan yang masuk selama berapa jam dalam suatu tempat parkir. Nah itu kita cuman kan kita nggak bener-bener kita bikin dari awal tempat parkirnya. Kita jadi udah ada, tinggal kita amati aja kayak gimana. Nah cuman itu plusnya. Terus cuman minusnya itu eh, karena ini real, jadi biasanya tuh kalau misalnya ada perhitungan atau analisnya itu susah banget. Soalnya angkanya kan bener-bener random gitu, bener-bener kita nggak tahu. Kayak misalnya analisis tentang jam telepon. Nah itu kan analisis jam telepon kan bener-bener random banget, kita nggak tahu ini jam berapa ada telepon, jam berapa nggak ada telepon. Nah itu minusnya. Terus kalau dari biasanya karena Telkom tuh sedikit, jadi biasanya tuh eh, langsung biasanya tuh biasanya tuh dosennya tuh suka dibandingin. Jadi misalnya dari 2 orang nih, 2 orang bikin tugas. Nah 2 orang itu dia bandingin tugasnya. Terus dia lihat secara keseluruhan. Kira-kira apakah tugas dari 2 orang ini tuh bisa dianalisis dan lain-lain itu udah bener. Jika misalnya salah satu bener, nah nanti dia kasih referensi. Nah ini yang benernya harusnya kayak gini. Nanti dia kasih tunjuk. Terus kalau misalnya dua-duanya yang salah, nah baru dia jelaskan kesalahannya di mana. Biasanya kurang lebih kayak gitu untuk plus minusnya. Kalau contoh proyeknya selain yang tadi ada lagi nggak Bang Jeremy? Oh, Biar ada. kita tahu referensinya gitu, apa aja Contoh gitu. proyeknya satu lagi tuh waktu itu pernah disuruh
kita suruh lempar dadu sama koin. Jadi kita pengen tahu, jadi kita belajar probabilitas, tapi dasarnya tuh belajarnya lempar dadu sama koin dulu. Nah, nanti kalau dadu sama koin udah bisa probabilitasnya, baru masuk ke jaringan telepon. Karena jaringan telepon kan nomornya random. Nah, kita belajarnya randomnya tuh dari yang gampang dulu, dari dadu sama koin. Nah, nanti udah dadu sama koin udah bisa nih, udah lancar, baru masuk ke jaringan telepon yang bener-bener lebih random lagi. Oke, jadi itu proyek-proyek dari yang telekomunikasi ya, dari Bang yang tadi sudah Bang Jeremy jelasin. Nah, ini Bang Erik udah balik lagi nih, teman-teman. Sorry, tadi sinyalnya hilang. Oke, santai-santai. Oke, nih saya langsung ke Bang Erik dulu ya. Nih, Ya, untuk pertanyaannya apa, Sak? Kau boleh ulang? pertanyaannya gini nih. Jadi pengalaman-pengalaman tentang proyek nih. Jadi proyek apa saja yang sudah Bang Erik ambil selama di konsentrasi Bang Erik saat ini, dan terus kalau bisa ceritakan bagaimana lah selama mengambil proyek tersebut, apakah susah atau gampang, atau pokoknya ceritakan tentang pengalaman proyek itulah. Monggo Bang Oke. Erik. Corporate proyek paling banyak sih semester 6 ya, yang sekarang ku ambil, itu proyeknya ada 3. Pengantar robotika, otomasi, sama identifikasi. Nah, untuk proyek yang pertama itu dari pengantar robotika tuh, proyeknya tuh paling banyak ada 3 yang harus dikerjakan dalam 1 semester. Nah, yang pertama itu kan line follower tuh. Line follower, wall follower, sama simulasi industri, mini industri. Nah, kalau untuk bikin robotnya, yang pertama itu aku paling susahnya itu belajar dibikin di 3D desainnya dulu. Walaupun aku ada basic 3D design, cuman ada beberapa function gitu atau beberapa fitur yang aku belum pernah pakai. Jadi aku harus pelajari lagi tuh dari awal gimana untuk ngerakitnya sampai benar-benar bagus. Nah, itu aku pelajari banyak di internet sih. Terus kalau itu baru masalahnya selanjutnya kalau untuk bikin robot-robotnya itu di komponen yang aku dapat. Nah, kadang aku dapat zonk juga sih, dapat komponen yang udah rusak. Nah, itu mampus sih. Kita apalagi komponennya yang jelek gitu. Itu paling mampus kalau kita bikin identifikasi sistemnya. Kayak misalkan kita pengen tunin PID-nya, tapi karena komponennya jelek, nah udah hasilnya itu nggak bakal bagus sesuai harapan kita. Itu yang paling zonk sih kadang dapat. Aku pernah dapat juga dapat motornya tuh. Motornya pertama pakai minggu pertama nih masih bagus. Nah, minggu kedua dicoba lagi, wah rusak langsung. Padahal nggak ada salah apa-apa. Pernah aku di kejadian juga nih, aku lagi sial banget sebenarnya. Aku meledakkan komponen boleh dibilang pas mengerakit robotnya itu. Ada 2 komponen yang aku bikin meledak. Yang pertama itu Arduino Shield-nya, terus apalagi ya aku lupa komponen satu lagi. Pokoknya Arduino Shield-nya itu hamin 15 menit sebelum penilaian meledak. Nah, gimana itu penilaiannya? 15 menit sebelum penilaiannya udah meledak. Putus lagi ya. Putus. Itu Bang aku Erik. lagi aku kompatnya, jadi bisa kupasang itu dari awal. Oh iya, Tadi sempat keputus. sempat terputus ya. Di Boleh bagian mana tadi? boleh ulang di bagian ini yang tadi pas meledak sebelum 15 menit itu. Oh, sorry. Di komponen itu kan meledak tuh H-15 menit sebelum penilaian. Itu sih paling mampus sih itu di aku. Untung ada Jeremy, dia pinjamkan spare part komponennya, jadi bisa kupasang lagi. Jadi aku minta tambahan waktu lah ke Pak Mul, sekitar 30 menit kalau boleh dibilang aku rakit lagi semuanya. Cabut-cabut kabel-kabelnya dan lain-lainnya. Itu pengalaman yang paling parah sih kalau untuk aku di pengantar robotika. Terus kalau di otomasi, proyeknya itu sebenarnya susahnya di logika kita bikin program PLC-nya. Kalau untuk di HMI serta di HMI sama bikin simulasinya, itu mah gampang aja. Nggak asal taruh drag and drop aja bisa asal gampang, tinggal taruh alamat. Cuman kalau di program PLC-nya itu susah sih. Boleh dibilang
aku tiap hari habis waktu itu 5 jam untuk kerjakan programnya. Dan total hari yang ku pakai itu boleh dibilang hampir 2 minggu untuk mengerjakan satu proyek otomasi. Nah, susahnya sih di bagian sana. Kalau identifikasi proyeknya itu kita identifikasi robot yang kita punya dari pengantar robotika. Cuman capeknya sih kena tekanan batin terus sih sama dosennya. Untuk bikin proyek-proyeknya itu kena tekanan batin terus. Jadi ya gimana lah gitulah. Kalau dari aku sih itu aja sih dari kontrol yang paling berkesan untuk proyek-proyek dan kesulitan-kesulitannya. Oke. Maksud dari tekanan batin tuh kayak apa tuh, Ri? Harus Untuk tekanan batinnya sih kita bikin sesuatu nih, udah ada progres. Cuman tetap aja salah terus, nggak pernah ada benarnya. Jadi kena marah terus, nggak bakal ada benarnya lah boleh dibilang kalau kami bikin sesuatu. walaupun kita udah yakin benar gitu ya. Ya, Oh. aku sama Jeremy sih itu, sama si Rainer juga satu yang sering kena marah sih. Terus kalau proyeknya selain yang disebutin tadi ada lagi nggak, Ri, kira-kira? Proyeknya ya, yang robotika ada satu lagi sih, untuk bikin mini industrinya itu kami agak susah dibagi waktunya sih, kayak kami waktu ngumpulnya itu untuk bikinnya itu agak susah kan, setiap orang ada kesibukannya masing-masing tuh. Kami juga ada kerja kelompok, untuk proyek itu ada kami 4 orang, ada satu lagi tambahan itu si Kohari angkatan 17. Nah, di situ kami juga lumayan susah untuk ngatur waktu ketemunya, bahas-bahas apa aja sih yang mau kita rancang selanjutnya untuk bikin simulasi mini industrinya itu sendiri sih. Kalau untuk programmingnya dari mini industrinya sendiri boleh dibilang lumayan gampang sih. Cuman kita perlu nentuin posisi X dan Y-nya itu biar akurat aja. Di situ aja sih kesusahannya. Cuman untuk bikin yang kita mau itu sebenarnya gampang. Cuman ya, kita kan industri itu pasti identik dengan ketelitian dan tidak boleh ada error yang mengakibatkan industri itu bisa rugi. Nah, di situ sih kita untuk kesulitannya di bagian sana. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua proyek yang diambil oleh Bang Erik seperti apa, dan pengalaman yang didapat sama Erik juga seperti apa. Untungnya tadi ada Bang Jeremy ya yang bantuin ya pas meledak itu. Itu Oke. parah sih. Ya, Kalau nggak bisa nilaiku 0 langsung ulang aku semester depan. ada. Ya, jadi gitulah kurang lebihnya ya teman-teman untuk proyek dari konsentrasi kontrol ini. Nah, selanjutnya kita pengen tahu nih, tadi kontrol udah, telekomunikasi udah, sekarang ke komputer. Nah, ini Bang Geraldo gimana nih pengalaman proyek yang sudah diambil selama uh, selama sama inilah di konsentrasi komputer ini? Gimana nih Bang Geraldo? Oke, proyek di komputer. Mungkin kalau dari semester lalu saya udah ngambil pemrograman web. Jadi pemrograman web itu kita diajarkan untuk membuat web gitu. Jadi kita mulai dari desainnya, terus fungsi-fungsinya di web, gimana caranya ngejalaninnya. Nah, itu kita belajar itu. Nah, itu juga dijadiin maksudnya dijadiin proyek buat di akhir semester. Jadi ada setiap minggu itu harus ada progresnya. Jadi kalau proyek di komputer sih mungkin bisa dibilang semuanya bisa disimpan gitu ya. Jadi bisa jadi portofolio kita buat nunjukin mungkin ke siapa gitu nanti kalau ada keperluan apapun. Jadi kayak pemrograman web itu bisa disimpan dan masih ada juga programnya. Terus di sistem berbasis microcontroller kita proyek akhirnya disuruh membuat pemrograman juga, tapi dengan 3 input dan 3 output. Jadi kalau kita belajar di kelas tuh biasanya cuma 1 input, 1 output, atau satu input aja, atau juga 1 output aja. Tapi kalau di proyeknya, kita disuruh untuk membuat 3 input, 3 output. Nah, itu yang bikin pusing sih. Jadi, gimana caranya
harus terintegrasi gitu dari tiga-tiganya itu, dan harus sesuai dengan kasus yang ada di lingkungan atau di hidup beneran gitu, di real life. Jadi nggak boleh asal 3 input 3 output, tapi nggak nyambung semua, itu nggak boleh. Jadi SBM ini menghendaki kita untuk kita gimana sih nanti kalau terjun di lapangan gitu. Jadi ada yang berbasis realnya gitu. Jadi Nah bisa gitu. Terus direalisasiin gitu ya. ya realisasi gimana nanti kalau direalisasiin beneran gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Ya. Jadi kan meskipun nggak disuruh buat prototipe-nya, tapi diharapkan dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan gitu. Itu kalau dari SBM sih. Kalau antar muka mungkin ya yang kayak tadi udah dibilang, kita buat antar mukanya dan semacamnya. Jadi supaya lebih menarik, lebih ke situ sih. Terus apalagi ya? Mungkin kalau pengantar sistem cerdas, kita dikasih sebuah kasus, gimana caranya untuk menyelesaikan kasus itu, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kalau belajar nanti ya ada fuzzy logic, ada juga SOA prolog dan semacamnya gitu, decision tree. Nah, di situ kita belajar, dikasih satu kasus. Nah, di akhir nanti kita harus presentasikan. Nah, presentasi ini nih yang asik kalau di PSC ya. Jadi presentasinya itu berasa di sidang. Jadi benar-benar yang detail-detail diperhatikan gitu. Jadi diharapkan juga si programnya atau si kasusnya yang kita buat bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi dapat berfungsi gitu. Ya pastinya dosen-dosen kayak gitu juga supaya kita nanti siap mungkinnya di lapangan, di pekerjaan gitu. Ya gitu sih mungkin. Sama nggak kira-kira semuanya? Sama ya harusnya. Sama. Kita kan sama. Sama aplikasi telepon itu masuk ya? Oh iya, Telepon ya. pemrograman aplikasi telepon ya. Iya. Aplikasi telepon seluler. Nah, itu kita buat aplikasi sih. Jadi langsung harus realisasikan di handphone juga tuh. Kayak gitu sih. Jadi buat aplikasi lah ya. Iya. Sama kalau RPL, gimana? Gi? RPL RPL. proyeknya. Kalau RPL mungkin kita semacam ininya ya kali ya, Sat. Jadi Rancangannya ya. ada rancangan. Jadi misalnya nanti ada yang buatnya lagi, tapi yang buatnya itu harus bisa ngebaca apa yang kita rancang gitu. Jadi bisa terrealisasikan nanti dengan baik gitu. Betul nggak? Betul, benar-benar. Jadi di Lebih ke situ rancangannya kan ya. itu ya. Iya. Jadi kita Lebih ke rancang situ. dulu, jadi supaya yang buatnya nanti bisa lebih mudah gitu. Oke, jadi itu teman-teman pengalaman proyek dari konsentrasi komputer. Nah, tadi kita sudah mendengar pengalaman proyek dari konsentrasi kontrol, terus proyek yang ada di telekomunikasi, terus proyek yang ada di komputer. Nah, moga-moga dengan sharing ini bisa menjadikan referensi bagi kalian proyek dari tiap konsentrasi. Jadi kalian bisa tahu di tiap konsentrasi proyeknya seperti apa, terus cara mengerjakannya seperti apa. Nah, jadi bisa menjadi suatu referensi buat pilihan kalian lah.